Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwata illa billah. Untuk fi'il menurut ada tidaknya huruf ilat. Jadi kita membahas tentang pembagian fi'il menurut ada tidaknya huruf ilat. Dan tadi sebelumnya ini fi'il menurut jumlah hurufnya ada sulasi, ada rubai. Sekarang ini kita juga membahas masih tentang fi'il, kata kerja. Kata kerja menurut ada tidaknya, ada atau tidak huruf ilat, harfu ilat, huruf ilat. Huruf ilat ini alif, ya, waw, ayu. Huruf ilat. Huruf ilat ini anggaplah ya, karena ilat itu memang artinya penyakit. Jadi huruf, saya sering mengistilahkan huruf penyakit karena memang dia itu nanti merubah pola. Jadi merubah pola dari yang sudah ada. Ya. Kalau kita mau mengikuti pola yang pertama ya perubahan bentuk yang pertama yang kita pelajari itu ada fi'il madhi, mudhari, amr, nahi, terus isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu kan polanya jelas. Fa'ala itu fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari'nya, fa'lan atau if'al itu fi'il amrnya, ya. La taf'al, ya fa'ala dan yaf'alu, if'al fi'il amrnya, la taf'al fi'il nahi, jangan mengerjakan. Di sini fi'il, terus isimnya itu ada fa'ilun, ada maf'ulun, isim fa'il yang mengerjakan, maf'ulun yang dikerjakan, ada maf'alun. Sebelum fa'il ada masdar fa'lan atau fi'lan, fathan, ya. Ada masdar fa'lan atau fi'lan, maf'alan masdar mim, ada fa'ilun, isim fa'il yang melakukan pekerjaan, perbuatan, ya. Terus ada maf'ulun, isim maf'ul yang mengenai pekerjaan, maf'ulun. Ada maf'alun, maf'alun isim makan, isim zaman, tempat dan waktu terjadinya perbuatan. Ada mif'alun, isim alat. Jadi kan ada pola nanti. Ya, mif'alun isim alat dan ditambah sifat mubalaghah itu sifat musabbahah, ya, sama isim tafdil. Itu pola-pola perubahan bentuk-bentuk perubahan yang sudah kita pelajari. Ini ada pola nanti. Nah, nanti huruf ilat ini, huruf alif, ya, waw ini akan membentuk kalau masuk di satu fi'il. Ini kan tidak ada huruf ilatnya. Fa'ala, ada alifnya enggak? Enggak ada kan? Ada ya-nya enggak ada. Ada waw enggak ada. Nah, nanti ketika seperti qala, yaqulu itu ada kayak rumpang kan ini. Ya, harusnya fa, a, la, bunyi tiga hurufnya dibunyi. Ini ada pola. Itu enggak bunyi huruf. Ya kan, huruf tengahnya ain fi'ilnya kan. Kan kita sudah belajar ain fi'il tadi ya. Itu enggak bunyi. Nah, ini nanti membentuk pola dia. Nah, sehingga kita harus tahu fungsinya belajar pembagian kata kerja ini menurut ada tidaknya huruf ilat ini fungsinya nanti supaya ini kita belajar istilah saja. Jadi kalau huruf ilatnya itu ada di tengah atau ain fi'il, nanti ada huruf ilatnya yang di fa fi'il, ada huruf ilatnya yang di lam fi'il, ada yang mudha'af tadi yang ditanyakan. Jangan lihat. Apa orang kesini? Hah? Enggak kelihatan? Ya coba. Misalnya kelihatan. sampai ya. Kalau saya kelihatan. Kelihatan. Datang mundur enggak ya? Tapi maju ya. Sudah. Jadi ada pola itu nanti. Nah, huruf ilat itu nanti merubah pola, tapi dia merubah pola itu tidak tidak ngawur.
Tapi dia itu nanti adanya huruf ilat, maksudnya huruf ilat seperti alif di sini dan juga mudhoaf tadi yang ditanyakan seperti farro ya firru nanti, ya kan, farro atau ada, ya kan, farro atau ada itu kan ada mudhoaf, huruf double ini. Itu nanti membentuk pola sendiri, yang ada huruf doublenya mudhoaf itu polanya sendiri. Ini yang ajwaf atau ya ajwaf itu huruf ilatnya ada di ain fi'il itu sendiri polanya nanti. Nah, kita ingin di bab ini cuma mengenal nama. Jadi di bab ini cuma kita mengenalkan nama. Ini loh ajwaf. Ajwaf itu fi'il yang berhuruf ilat di ain fi'il. Ya. Nakis itu yang berhuruf ilat di lam fi'il, ya kan? Jadi kita cuma mengenal nama-nama itu, nakis, lafif, ajwaf, ya, misal, nama-nama itu saja. Nah, fungsinya karena nama-nama istilah-istilah itu akan digunakan nanti di pembelajaran berikutnya, sehingga kalau anak kita tidak kenalkan itu nanti buatnya kan bingung. Sehingga di sini kita sebetulnya tujuannya ya pertama pembelajaran pola. Jadi pola huruf fi'il yang sudah kita pelajari perubahannya itu fa'ala, yaqulu, ke if'al, ke la taf'al fi'lan. Itu enak kalau nggak ada kemasukan huruf ilat, polanya seperti ini. Tapi kalau ada huruf ilat nanti ada pola tersendiri. Nah, pola itu nanti membentuk, bukan ngawur tapi ada pola sendiri. Nah, itu untuk mengenal pola itu kita harus kenalkan dulu masing-masing pola itu namanya apa yang dimaksud misal, apa yang dimaksud ajwaf gitu. Seperti di itu, di amsilah ya, itu kan ada amsilah. Itu ada misal ya, di pinggir-pinggir itu ada mudhoaf, ada ajwaf, ada nakis. Nah, itu pola. Itu masing-masing itu menunjukkan polanya. Langsung aja lah kita bahas dulu, nanti akan tahu sendiri ketika sudah mempelajari. Ya. Menurut ada tidaknya huruf ilat itu ayu itu alif ya waw ya. Ada tidaknya huruf ilat, maka fi'il itu dibagi jadi dua bagian besar. Ada sahih, ada mu'tal. Sahih artinya sehat, yang tidak berilat, tidak berpenyakit, tidak ada huruf ilat penyakit. Mu'tal itu yang berhuruf ilat, yang ada penyakitnya, mu'talun. Nah, kemudian yang sahih ini dibagi lagi. Ada yang berhamzah, namanya mahmuz. Mahmuz. Ya. Mahmuz itu berhamzah. Ya, dia berhamzah. Berhamzah ini ada yang berhamzah di fa fi'il. Sebelumnya kan saya sudah pernah kenalkan sepintas kemarin tadi ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ya. Seperti kataba. Kataba. Fa'ala, kalau dijajarkan gini kan. Nikaf ini sebagai fa fi'il. Taknya kataba ini sebagai ain fi'ilnya. Baknya itu sebagai lam fi'ilnya. Paham ya? Jadi anak akan pakai istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Paham ya? Nah, ada mahmuz ini berhamzah itu ada di ain, di fa fi'il, namanya mahmuz fa. Seperti akhoza, akhoza, itu kan ada hamzah, ya kan? Ada hamzah. Tidak kelihatan di sini. Ya, itu ya. Akhoza itu ada hamzah. Hamzahnya di fa fi'il. Karena akhoza fa'ala itu kan di fa fi'il. Jadi disebut mahmuz fa istilahnya. Jadi fi'il yang seperti akhoza itu namanya polanya itu atau bina, namanya pola atau bina ya. Binanya fi'il itu namanya al-bina, itu bangunan. Bina itu asalnya itu pola bangunan, pola bangun daripada fi'il. Itu disebut mahmuz fa, akhoza. Kemudian ada lagi mahmuz ain. Mahmuz ain ya. Mahmuz ain itu di
hamzahnya di ain fi'il seperti apa? Sa'ala. Tuh ini ada hamzah kan? Sa'ala yas'alu. Akhadha ya'khudhu. Fa'ala yaf'ulu. Sa'ala yas'alu juga sama, fa'ala yaf'ulu. Itu ada hamzahnya di ain fi'il. Ini namanya mahmuz ain. Dan ada lagi apa? Qara'a. Nah, itu ada hamzah di ain, di lam fi'il. Jadi mahmuz lam ini namanya. Mahmuz lam. Jadi fa ain lam. Fa'ala kan fa ain lam. Ini mahmuz lam, contohnya qara'a. Itu ada hamzahnya di lam fi'il. Paham ya? Ya. Jelas ya mahmuz ya. Ada lagi mahmuz bukan huruf ilat, yang huruf ilat ingat, yang huruf ilat itu alif, bukan hamzah. Hamzah ini bukan huruf ilat. Ya. Jadi mahmuz itu sahih, bukan mu'tal ya, bukan yang berhuruf ilat, dia mu'tal. Dia sahih. Ada lagi sahih namanya mudha'af, ini yang ditanyakan tadi bagus itu. Mudha'af, ada yang menulis mudha'af, ada yang menulis mudha'af, ada yang pakai tasdid gitu. Sama aja maksudnya. Mudha'af panjang, ada yang ditasdid mudha'af. Artinya dha'afa yudha'ifu itu mendobel. Mudha'af itu berarti yang berdobel huruf. Ya. Itu ada dua. Ada mudha'af sulasi, ada mudha'af rubai. Mudha'af sulasi itu double huruf tapi yang dari fi'il yang 3 huruf. Mestinya dia tadi kan dibagi fi'il itu jadi 3. Ada yang sulasi, asal kata dasarnya 3 huruf, ada yang rubai kata dasarnya 4 huruf. Nah, mudha'af sulasi ini biasanya ya madda gitu, ada tasdidnya kan? Tuh, madda, ya kan? Adda, farro, itu kan double dal. Ingat tasdid itu double huruf ya, tasdid itu double huruf. Madda, asalnya kan begini, ya kan? Madda, asalnya begitu, ya kan? Penulisannya kan ada tasdid. Ini mudha'af sulasi. Yang mudha'af rubai, mudha'af rubai itu tidak ada tasdid tapi diduplikasi hurufnya seperti zalzala. Nah itu zala. Ini kan double huruf, zailam. Ya, double huruf. Ini mudha'af rubai. Ya. Dan terakhir sekarang soe ini adalah salim, soe salim. Salim itu selamat. Jadi selamat dari huruf ilat tentunya karena dia sohe, dan selamat dari hamzah, tidak berhamzah, selamat dari huruf double. Jadi tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf double. Contohnya apa? Nasoro yang suruh. Ada hamzahnya enggak ini? Enggak ada loh. Nasoro. Ada huruf double enggak? Enggak ada. Nah, tentu huruf ilatnya kan enggak ada. Alif ya waw kan enggak ada juga. Itu salim, sohi salim. Nah, yang paling normal, bentuk pola yang paling normal itu pola sohi salim ini normal, enggak ada. Nah, nanti ketika ketemu yang naik mu'tal ini ya, itu nanti mulai berubah polanya. Nanti akan lihat sendirilah. Nanti masih dalam proses masih ada. Ya, kemudian mu'tal ya, mu'talnya dibagi lagi huruf ilat. Sohi ini sudah paham ya? Sohi ini yang sehat, yang tidak berhuruf ilat, dibagi 3, berhamzah, berdobel huruf, sama salim, tidak ada hamzah, tidak ada double huruf. Nah sekarang yang mu'tal ini berhuruf ilat ini dilihat huruf ilatnya di mana letaknya, di fa fi'il kah? Mu'tal fa itu istilahnya misal, misal itu berhuruf ilat di fa fi'il. Ini bisa wawi, bisa ya'i. Misal wawi, misal ya'i. Ya. Wawi berarti huruf ilatnya itu wa, ya wawu, seperti wa'ada. Nah, wa'ada ini kan ada huruf ilat kan, berupa wawu. Itu di fa fi'il kan. Kalau dijajarkan fa'ala, itu kan wawunya di fa fi'il. Nah, huruf ilat di fa fi'il ini diistilahkan polanya itu istilahnya misal. Karena huruf ilatnya berupa wawu, maka disebut misal wawi. Ya, misal wawi. Ada berupa ya, seperti yasaro. Kalau ada yaidu, fa'ala yaf'ilu, ada
yaitu. Yasaro yaisiru, fa'ala yafilu juga. Ya saro. Ini kan ada huruf ilat berupa ya kan? Di fa fi'il namanya misal ya yai. Paham ya? Nah, terus ada huruf ilat yang di ain fi'il namanya ajwaf. Istilahnya polanya itu pola ajwaf. Bina itu pola ya, bina. Kita lagi belajar bina fi'il, pola fi'il. Ada polanya sohi mahmus, ada pola mudhoaf, ada pola misal, ada pola ajwaf. Nah, ajwaf ini huruf ilat di ain fi'il. Bisa sama, bisa wawi, bisa ya'i. Ajwaf wawi sama ajwaf ya'i. Contoh dari kola tadi lah. Kola itu masuk ajwaf wawi karena ada huruf ilat berupa alif kan? Alif di ain fi'il. Kola yakulu. Kola yakulu. Ada misal ya'i. Misal ya'i contohnya saro yasiru. Ya. Saro yasiru. Nah ini sama-sama alif. Kola kan alif, saro juga alif. Membedakan wawi ya'inya itu di mudoreknya. Di bentuk fi'il mudoreknya. Kola berubah jadi yakul, berarti alifnya berubah jadi waw. Saro berubah jadi yasiru, bukan yasuru. Sehingga alifnya berubah jadi ya. Maka yang satu disebut ajwaf wawi, yang kola ini. Yang saro ini disebut ajwaf ya. Walaupun kelihatannya sepintas kalau diperhatikan kola sama saronya kan tidak ada bedanya. Itu sama-sama alif. Ternyata alif itu bukan huruf ilat mandiri. Alif itu selalu perwujudan dari waw atau ya. Ya. Kok bisa tahu kola yakul ya? Dari kamus. Sekali lagi kan kita sudah kembali ke pelajaran tadi bahwa yang 6 huruf fa'ala yakulu, fa'ala yafilu, fa'ala yafalu, 6 macam mustalasi mujarrad 3 tambah kosong tadi tidak bisa kecuali harus ke kamus. Kola lihat di kamus, kola yakulu berarti dia ajwaf wawi. Saro dilihat di kamusnya tadi, saro ternyata yasiru berarti dia ajwaf ya'i. Paham ya? Harus ada huruf ilat di lam fi'il. Huruf ilat di lam fi'il ini namanya nakis. Polanya namanya pola nakis. Sama ada nakis wawi, ada nakis ya'i. Ya. Ada nakis wawi, ada nakis ya'i. Nah, nakis wawi contohnya goza, yaghzu. Goza yaghzu. Ini ada nakis wawi kan. Ini huruf ilat alif tapi asalnya waw. Buktinya itu di mudoreknya berubah jadi waw. Waza jadi yaghzu. Ya'i contohnya masya, yamshi, jalan. Masya, yamshi. Ini alif ini. Alif bengkok kalau saya istilahkan gitu gampangnya. Alif tapi berbentuk seolah seperti ya. Taunya alif mana ini loh, masya. Fathah kan dia. Maka dia alif. Kalau yamshi ini walaupun udah dikasih titik, karena kalau kita baca klasik betul itu kata alif sama ya itu nggak dibedakan sama dia. Dia nggak ngasih titik. Dia harus tahu sendiri bahwa ini bacanya yamshi dan dia bukan alif tetapi ya. Ini loh. Kan ada kasroh. Di kitab gondol yang gondol kelontos sama sekali itu nggak dibedakan mana alif bengkok mana ya, nggak dibedakan, atau harus tahu sendiri. Nah, gundul-gundul yang sekarang yang sudah modern itu mulai dibedakan. Oh, ada ya, ada alif bengkok. Yang agak gampang yang kita akan denominasi yang apa? Itu sudah agak gampang itu. Oh ya, jadi tahunya dia ya itu ini kasroh dia ya yamshi. Ini masya ini kan kita sebut alif karena dia ada fathah sebelumnya. Masya yamshi. Sekali lagi ini nakis. Nakis itu adalah pola yang mengandung huruf ilat di lam fi'il. Jadi goza yaghzu. Nah, ada wawi, ada ya'i. Ya.
Yang wawi contohnya waza berubah jadi yaghzu, itu alifnya berubah jadi waw. Ya. Ini alifnya. Yang ini masya yamsi alifnya berubah jadi ya. Ini. Nakis ya'i. Atau gampangnya kalau nakis wawi biasanya alifnya lurus, kalau nakis ya'i biasanya alifnya bengkok. Nah, ada lagi satu lagi lafif namanya. Lafif ini punya dua huruf ilat sekaligus, dua ilat sekaligus dalam satu kata. Ini dibedakan menjadi lafif mafruk dan lafif makrun. Mafruk itu hanya farq, itu beda, dipisah. Artinya dua huruf ilat dipisah dengan huruf bukan ilat, seperti waqo. Ini kan ada dua huruf ilat kan, waw sama alif. Ini alif ya, yang dibilang ya. Alif bengkok. Waw sama alif, dua huruf ilat sekaligus. Tapi kan dua huruf ilat ini dipisah dengan huruf bukan ilat. Waqo. Tapi ada yang makrun itu gandeng, beriringan. Maksudnya gandeng bukan tulisannya. Dua huruf ilat itu tidak dipisah dengan bukan ilat. Contoh syawal. Nah, ini dua huruf ilat langsung beriringan. Sudah? Nah, di luar bentuk ini ada beberapa catatan. Yang pertama, kadang bentuk ajab ini tidak diketahui di mutoreknya. Seperti tadi kan, kola ya pulu langsung ketahuan bahwa alifnya asalnya waw. Saro ya siru alif ini asalnya ya. Ada yang tidak ketahuan seperti khofa ya khofu. Nama ya namu. Nala ya nalu. Ini baru diketahui haba dan seterusnya ya hab. Baru diketahui di masdar, bentuk masdarnya. Karena kan tadi sudah saya tunjukkan di awal di kamus itu mesti ditulis fi'il madhi mudhari masdar. Khofa ya khofu, kalau untuk buka kamus itu masdarnya khaufan. Nah, berarti alifnya asalnya waw. Nama ya namu niyaman atau nauman. Waw. Nala ya nalu nailan. Nah, berarti alifnya asalnya ya, paham ya? Jadi ada yang terkadang jenis ajwaf yang tidak bisa diketahui ajwafnya itu di mudhari'nya nggak bisa ketahui, itu biasanya di masdar muncul. Tapi ya ada yang jadi seperti itu ada. Kemudian juga kadang ada dua bentuk sekaligus. Dalam satu kata itu terkadang ada dua bentuk sekaligus. Contohnya na'a yan'a. Ini kan ada mahmus ya, ada hamzah kan? Mahmus apa dia? Mahmus fa, ain apa lam? Mahmus ain. Tapi ada juga huruf ilat kan? Huruf ilat di mana? Di fa apa ain apa lam? Huruf ilat di lam itu berarti apa? Huruf ilat di lam nakis. Jadi dia ada dua bentuk. Dia mahmus ain, dia juga nakis ya'i, karena alifnya bengkok berarti nakis ya'i. Tapi jarang seperti ini. Kadang ada dua pola seperti ini. Ini sekedar tahu saja pola-polanya. Kemudian itu aja. Nah, ini nanti Anda juga tidak pernah menghafal, jadi bisa karena terbiasa. Jadi harus atom kita ini pola-pola yang ada di Amsilatul Tasrif kitab kuning, yang kitab sampul kuning tadi, Amsilatul Tasrif. Itu ada pola-pola di pinggir. Ya kan? Ini contohnya. Dan di situ tuh ada mudhoaf itu madda ya kan? Di halaman pertama itu, halaman kedua sama 3. Itu kan di pinggirnya ada disebut mudhoaf. Itu berarti berhuruf double. Kenapa kok mudhoaf? Karena dalnya double, madda. Dia masuk ke situ, madda. Ada lagi sahih salim. Biasanya sahih salim itu biasanya disebut sahih saja biasanya. Sahih salim biasanya disebut kadang sahih saja. Berarti dia, Anda harus tahu bahwa yang dimaksud sahih itu berarti tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf double. Seperti nasoro, ini biasanya disebut sahih segitu saja. Ya kalau mau lengkap sahih salim, tapi kalau biasanya disebut sahih, berarti nggak ada huruf ilat. Terus
Ada ajofawi, apa itu? Sona. Sona. Sona disebut ajofawi. Sona yasunu disebut ajofawi karena mutoreknya yasu. Yasunu itu alifnya berubah jadi terus ada lagi apa? Nakis wawi. Apa itu? Goza yang itu nakis wawi. Nakis itu ingat, nakis itu huruf ilat di lam. Fi'il itu nakis. Karena berubah mudoreknya itu goza berubah jadi waw, yang maka disebut nakis wawi. Terus ada lagi musfa. Nah, apa itu? Amala. Itu. Amala ya'mulu itu mahmus, berham. Cara menentukan ini, kalau mau simpel cara menentukannya ditanya dulu, ada ilat dak? Ada huruf ilat dak? Oh, tidak ada. Tidak ada berarti masuk sana, masuk sahih. Kalau ada huruf ilat berarti masuk mu'tal. Kalau ada huruf ilat ditanya lagi, huruf ilatnya di fa, apa di ain, apa di lam, apa dua huruf ilat. Nah, maka antum harus tahu. Nah, amala ada huruf ilat dak? Tidak ada kan? Karena hamzah itu ingat bukan huruf ilat. Yang huruf ilat itu alif, bukan hamzah. Nah, hamzahnya tidak ada huruf ilat, ada hamzah, ada. Di mana hamzahnya? Di fa, fi'il, maka disebut amala itu mahmus fa. Pola amala ini disebut pola mahmus fa. Ya, atau binanya mahmus fa. Jadi ini kita cuma belajar nama. Sebab nanti ini anak pakai, antum kalau kata jelas-jelas bingung apa mahmus, apa mudhaf. Sebab kalau anak bilang ini polanya yang ada huruf ilat ya kesuwen. Kalau sudah ada label kan enak langsung. Oh ini mudhaf, makanya polanya begini. Ini nakis, polanya perubahannya begini. Paham ya? Jadi fungsinya bab ini cuma untuk penanda. Ya. Tidak ada kaitannya langsung dengan baca kita, cuma untuk menandakan pola. Paham ya? Kemudian apa lagi? Misal wawi apa itu? Wa'ada. Wa'ada itu misal wawi. Ya. Kan? Ada huruf ilatnya dah? Ada. Gimana huruf ilatnya di fa fi'il berarti misal. Waw apa ya? Wawi berarti misal wawi. Kalau misal tuh biasanya ketahuan langsung wawi apa ya. Yang susah tuh ajwab yang harus cari di mudhoreknya. Manakis. Terus setelah wa'ada bawahnya apa? Misal ya'i. Ya saro, misal ya'i. Ya, yamuna yaimunu itu juga misal yamuna, wazan fa'ula, misal ya ya'i. Wakuro, apa wakuro? Berarti binanya apa? Dia ada huruf ilat wawu, berarti misal wawi, wakuro, dan seterusnya begitu. Tinggal, nah itu makanya yang saya lihat, yang saya bilang metode apapun itu melatih. Lalu sudah seperti ini, itu antum taruh, ya wes, wassalamualaikum. Sudah. Antum lihat lagi. Makanya saya ringkas, sorof itu saya ringkas jadi beberapa lembar ini aja. Saya ringkas ini ada di sini. Ada soe sama ya. Ada semua. Cukup ya, saya rasa nanti sambil lalu kita belajar pola ini ya, sambil lalu. Jadi harus disimpan dulu pola ini, kita simpan dulu, kita mau ngejar waktu soalnya. Ya, tidak apa-apa ya. Coba berikutnya masalah fi'il madhi mudhari amr. Kita close tak record baru.